Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, saya Andi Bahtiar. Saya adalah wali kelas Anda di kelas 10 Desain Grafis. Sekaligus saya juga guru matematika Anda. Sekaligus saya juga wali kelas Anda. Sekaligus saya juga mengajar kalkulasi grafika, dan saya juga mengajar satu mata pelajaran lagi, pengolahan limbah industri percetakan. Right. So saya cuma mau bilang bahwa sepanjang semester ini kita akan banyak bertemu. Nah, hari ini sengaja saya mau bikinkan satu video untuk kamu, untuk menyampaikan kepada kamu semua bagaimana pembelajaran daring di SMK 1 Ciruas sedang memasuki sebuah babak baru. Dan kamu sebagai warga baru di sekolah kita, saya harap juga memahami keadaan ini dan juga segera menyesuaikan diri. Saya nggak peduli kamu dari SMP mana, dan saya tidak peduli dengan bagaimana kamu belajar di SMP, tapi saya hari ini sampaikan kabar baik buat kamu bahwa kamu sudah ada di SMK. Artinya, kamu harus sudah mengikuti budaya anak SMK. Di SMK Ciruas, pembelajaran daringnya mungkin sama, mungkin berbeda. Hari ini, izinkan saya dalam beberapa menit ke depan menyampaikan kepada kamu bagaimana pembelajaran daring di SMK Ciruas. Pertama, pembelajaran daring di SMK Ciruas akan dilakukan dengan lebih serius dan lebih terintegrasi. Mungkin 1 minggu yang lalu begitu Anda masuk ke SMK Ciruas, Anda masih menemukan beberapa guru menggunakan Google Classroom, beberapa guru menggunakan WA. Hari ini saya mau sampaikan kabar baik, mulai besok Senin, pembelajaran kita tidak lagi terpecah-pecah, tetapi terintegrasi dalam satu Google Classroom yang sudah dibuat. Yang kedua, karena pembelajaran kita sudah terintegrasi, maka SMK 1 Ciruas hari ini sudah menerapkan prinsip pembelajaran collaborative learning. Apa itu collaborative learning? Collaborative learning adalah sebuah konsep pembelajaran yang baru dicanangkan di zaman-zaman ini, di mana tidak hanya siswa bekerja secara kolaboratif, tetapi guru juga mengajar secara kolaboratif. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada kamu sekalian bahwa di kelas kita, apa yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dilakukan secara bersama-sama dan secara kolaboratif. Saya sebagai wali kelas, guru-guru mata pelajaran yang ada di kelas kamu akan sama-sama melihat aktivitas pembelajaran yang kamu lakukan. Oleh karena itu, saya mengajak sebagai wali kelas, mari perlakukan guru kita secara sama. Mari kita hormati guru-guru kita, dan mari terus simak apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, karena dari sana kamu akan mendapatkan banyak knowledge baru yang bisa kamu pakai untuk nanti mengembangkan diri di kemudian hari. Kedua, karena pembelajaran kita sudah merupakan pembelajaran yang integratif dan kolaboratif, maka saya punya kabar baik buat kamu hari ini, bahwa besok kamu tidak perlu lagi absen berkali-kali. Kamu cukup absen 1 kali, yaitu di absen kelas kamu. Karena sebagaimana yang sudah disepakati dalam rapat Dewan Guru dan para wali kelas, bahwa seluruh guru mata pelajaran bisa mengakses absen yang sudah dilakukan di kelas kamu. Jadi seperti yang kamu tahu, di link kita sudah ada absen, dan saya cuma mau lakukan absen setiap pergantian mata pelajaran. Saya ambil contoh. Anda belajar jam 8, maka jam 8 absen. Nanti belajar lagi jam 9, maka jam 9 absen. Anda belajar lagi jam 10, maka jam 10 absen. Itu yang pertama. Kedua, Pak, apa yang terjadi kalau ternyata saya harus izin? Baik itu izin 1 hari ataupun izin 1 sesi. Contoh, bisa saja pelajarannya 3, jam pertama masuk, jam kedua kamu harus izin karena satu dan lain hal, jam ketiga kamu masuk lagi karena misalnya Pak saya harus ke bank, Pak aku harus. Oke,
maka kamu boleh jam pertama jam pertama hadir, jam kedua boleh izin, jam ketiga. Tapi izinnya apa? Kamu harus jelaskan dengan cara sama seperti absen. Izinnya kamu harus jelaskan melalui foto selfie kamu. Ya, saya lupa, absensi di kelas kita itu menggunakan selfie, sehingga Anda tetap diminta untuk menunjukkan foto bahwa Anda melakukan kegiatan belajar ataupun kegiatan lain jika kamu izin. Pak, boleh nggak fotonya itu lagi? Tidak boleh. Kita akan coba dalam 1 bulan ke depan, kamu yang melakukan foto yang berulang-ulang, kita akan warning. Saya tidak minta foto yang diedit yang pakai kuping anjing atau yang diedit lain-lain, enggak. Saya kami cuma minta foto kamu sedang belajar. Foto lagi belajar, di foto, kirim. Ya. Dan fotonya harus saat itu juga. Namanya picture at present. PAP, foto saat itu. Kalau nanti jam 9 harus absen, foto lagi. Oke. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, saya mengingatkan bahwa seluruh informasi tentang tugas sudah ada di Google Classroom. Izinkan saya menunjukkan kepada kamu bagaimana tugas itu muncul di Classroom. Oke. Saya tunjukin ya. Nah. Oke, saya perkenalkan, ini adalah Google Classroom kita. Ya. Kalau kamu menggunakan bahasa Inggris, maka di sini ada stream. Kalau di handphone biasanya di bawah ya. Ada stream, ada classwork, ada people, ada grade. Ini grade nilai. Oke, saya tunjukin satu-satu. Stream adalah semua postingan tentang pembelajaran. Oke? Right. Saya tunjukin dulu yang stream. Ini stream. Kamu posting apa saja bisa. Saya posting kabar baik buat kita, jangan ganti nomor HP ya. Saya posting informasi-informasi tentang lomba, tentang apapun, saya akan taruh di sini. Termasuk postingan gurumu juga akan ada di sini. Tapi supaya kamu nggak membingungkan, ada yang namanya classwork. Di classwork ini, seluruh postingan tadi sudah dikelompokkan berdasarkan mata pelajarannya. Lihat nih, ini postingan informasi kelas, ini informasi dari wali kelas kamu, ini informasi dari guru bahasa Indonesia kamu. Lihat, materinya semua ada di sini. Hari Senin pelajarannya ini, PAI. Untuk PPKN, lihat PPKN belum ada materi yang masuk di sini. Hari Selasa bahasa Inggris, ini materinya. Jadi kamu bisa melihat materi ini. Contohnya, saya mau tahu dong, matematika. Matematika udah belajar sampai mana ya? Nih, semua di sini. Matematika dari pertemuan pertama, di posting pertama kali sampai postingan terakhir kali ada di sini. Jadi nggak ada alasan kamu kemudian saya lupa tuh kemarin materinya apa. Oke, paham. Oke, yang kedua, yang ketiga, di bagian people. Di bagian people, ini adalah daftar gurumu. Lihat nih, ini adalah gurumu semua. Ini adalah gurumu. Dan ini adalah daftar teman-temanmu. Oke. Ya. Di bagian grades, ini adalah nilaimu. Lihat nih, dari sekian banyak tugas ternyata banyak yang, lihat nih, missing-missing. Tahu artinya missing-missing? Missing-missing itu berarti nggak ngumpulin. Ini yang hijau-hijau berarti udah ngumpulin. Nah, anak-anakku sekalian, ini penting, bahwa tugas ini dilihat oleh seluruh gurumu. Saya sebagai wali kelas mau lihat, kamu nggak ngumpulin tugas bahasa Inggris, kamu nggak ngumpulin tugas kimia, kamu nggak ngumpulin tugas apa nih? Banyak tugas. Nah, apa yang terjadi nanti? Tidak ada bisa di antara kita, anak-anak sekalian. Jadi nggak ada lagi yang cerita, nilai saya gurunya sentimen. Enggak, kita saling melihat. Saya tahu, semua gurumu tahu kamu mengumpulkan terlambat. Hasil kerjamu kita semua tahu.
Inilah pembelajaran kolaboratif. Ya, jadi saya berharap kamu harus juga bisa mengikuti tantangan ini dengan baik. Ini adalah tantangan di zaman kamu, nak. Kami sebagai orang yang di luar zaman Y ini, di zaman Z ini, berusaha menyesuaikan diri untuk bisa ngajar seperti yang kamu mau dengan gaya zamanmu. Dan saya minta kamu berjuang untuk bisa memenuhi kriteria lulus sebagai anak SMK nanti di 3 tahun mendatang. Pak, gimana kalau saya nggak punya kuota? Oke, saya tahu selama ini kamu selalu menggunakan kuota chat. Nah, kuota chat sama kuota belajar itu hampir sama tarifnya. Jadi, kalau dulu kamu liburan, kalau dulu gurumu nggak pakai Google Classroom, kalau gurumu dulu nggak open mau belajar mau enggak, kalau dulu gurumu masih ngajar pakai WA, nggak masalah kalau kamu pakai kalau kamu pakai kuota chat. Tapi kalau sekarang gurumu pakainya Google Classroom, gurumu kangen sama kamu pengen nge-zoom, atau gurumu kangen sama kamu pengen pakai Google Meet, saya cuma bilang ayo ganti paketnya ke Google paket belajar. Udah, saya ngerti, saya tahu keadaanmu, kami tahu. Sekarang hanya tinggal begini, kita mau taruh belajar sebagai apa? Apakah belajar kalau sempat atau belajar sebagai bentuk perjuangan kita? Kamu udah 2 tahun nggak belajar. Saya tahu, walaupun 2 tahun nggak belajar, TikTokmu nggak berhenti, main game ML-mu nggak berhenti, chatanmu nggak berhenti. Artinya kuotamu ada. Bagi kamu yang punya masalah dengan itu, hubungi saya secara pribadi. Saya akan bantu kamu. Gimana? Nanti kita lihat. Tapi saya punya penekanan khusus kepada seluruh anak grafika. Jangan jadikan kuota sebagai alasan. Hari ini juga kita ganti paket ke paket belajar. Saya yakin orang tuamu tidak akan protes. Kenapa? Ya kuotanya dipakai belajar bukan dipakai main game. Masa protes? Ya kan? Terus Pak, nanti saya main gamenya gimana? Hei, main game nanti ada caranya. Belajar harus diperjuangkan. Oke? Yang kedua, Pak, gimana kalau saya nggak punya handphone? Oke, kalau kamu nggak punya handphone, kamu boleh pakai handphone siapa saja. Pak, tapi kan Google Classroom-nya nanti gimana? Nah, dengar saya baik-baik. Google Classroom itu tempat gurumu naruh materi dan tempat kamu naruh jawaban materi. Tempat gurumu taruh pengetahuan, tempat kamu ngambil pengetahuan, dan tempat kamu mengirim tugas. Saya kasih tahu sederhana. Contoh, saya punya handphonenya jadul. Ini jadul. Oke? Kalau dipakai buat nge-zoom lemot. Pak, kalau saya nanti nge-zoom nebeng sama orang, boleh. Nge-zoom nggak harus sendiri-sendiri. Kamu boleh bertiga sama teman-teman kamu. Aku nebeng nge-zoom karena aku nggak punya kuota. Oke. Bahkan kalau bisa bertiga, hari ini pakai handphone dia, besok pakai handphone kamu. Jadi hemat kuota. 3 kali ngajar, kuotanya kebagi-bagi kan? Oke. Terus pas tadi ngirim tugas, gampang. Kamu nggak punya handphone. Oke, kalau kamu nggak punya, pinjam handphone temanmu. Kamu bisa log out dari handphone dari temanmu, akun temanmu. Lalu kamu masukin akun kamu supaya satu handphone bisa dipakai untuk ngirim tugas 3 orang, 4 orang berturut-turut. Kalau pakai komputer saya tunjukin caranya. Gampang kok. Contohnya gini ya. Ini kan saya pakai akun saya. Misalnya saya mau ganti, tinggal ganti. Lalu nanti masuk lagi ke classroom-nya kamu. Ya. Jadi jangan pakai alasan seolah-olah satu orang harus satu handphone. Udah, bisa bergantian. Caranya temanmu harus rela log out dulu, masukin akun kamu. Nanti kalau kamu udah selesai, kamu log out lagi, masuk lagi akun dia. Cuman buat apa? Buat ngirim tugas saja. Oke, supaya apa? Supaya nanti muncul seperti ini. Ini yang ngumpulin siapa? Ini karena login pakai nama Sakiro, ya masuknya ke Sakiro. Gitu ya. Percaya deh sama saya. Anak-anakku sekalian, ini memang gaya yang baru. Ini cara baru. Dan kalian
harus menyesuaikan diri. Ayo, saya ajak kalian mulai dari sekarang menyesuaikan diri dengan aturan main di sekolah, dan belajarmu harus efektif dan berdampak. Ketiga, saya sebagai wali kelas mengambil keputusan untuk anak-anakku yang punya masalah teknis. Oke, yang punya masalah teknis boleh datang ke sekolah secara bergantian. Melalui apa? Melalui jadwal piket. Tolong dihargai, jadwal piket ini bukan sebagai upaya melawan aturan pemerintah untuk tidak bertatap muka. Karena ke sekolah kalian tidak melakukan pembelajaran tatap muka dengan saya atau dengan guru yang lain. Ketika kalian ke sekolah, kalian hanya hadir bergantian untuk ngapain? Untuk bersih-bersih sekolah, kelas kita, ruangan kita. Yang kedua, sekolah memberi fasilitas internet yang sekolah punya, bantuin kamu supaya kamu juga punya akses internet. Jadi lumayan, dari 5 hari sekolah, kalau kamu piket 1 hari, di 1 hari ini kamu hemat kuota karena bisa pakai wifi sekolah. Pak, kalau pas lagi nggak jadwal piket boleh ke sekolah? Nggak boleh, dilarang. Kamu hanya boleh ke sekolah kalau jadwal piket atau dengan perjanjian. Kenapa? Karena sekolah tidak boleh ramai. Karena sekolah tidak boleh ada kerumunan. Oke? Yang kedua, ketika kamu piket, sekolah kasih kamu fasilitas komputer. Untuk apa? Untuk kamu belajar. Enak kan? Jadi di hari yang lain kamu bisa nebeng, di hari yang piket kamu bisa pakai komputer. Komputernya ada di sekolah. Ya, jadi kami berusaha untuk tetap bisa memberikan pelayanan terbaik pada kamu. Baik itu secara pembelajaran daring melalui Google Classroom, kita perbaiki mutu layanannya, tapi juga kita fasilitasi dengan tiket. Ya, tiket mulai dari pagi sebelum KBM dimulai dan berakhir di sore hari, sama seperti sekolah. Jadi saya yakin kalau kamu memanfaatkan momen piket dengan baik, di momen piket itu kamu bisa nyelesain tugas. Ya, bukan kongko-kongko sama teman, tapi kamu bisa menyelesaikan tugas. Kita sekarang punya Bu siapa tuh yang bantuin kita? Kau bisa komunikasi sama dia, Ibu saya boleh pinjam komputer nggak? Saya mau ngerjain tugas. Silakan. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, inilah yang sekolah sudah lakukan menjadi standar pelayanan kita untuk pembelajaran kamu semester ini. Mari buktikan bahwa anak-anak grafika, anak-anak yang unggul, anak-anak grafika, anak-anak yang daya saing, anak-anak grafika adalah anak-anak yang bisa menjawab tantangan, dan mari kita jawab tantangan zaman ini dengan prestasi. Saya pengen lihat anak grafika berprestasi. Oke? Tidak banyak yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang penting adalah ayo pastikan Google Classroom-nya dipanteng. Yang saya suka dari Google Classroom adalah satu, di bagian stream. Nah, biasanya di sini ada upcoming yang mengingatkan kapan selesainya jam berapa. Misalnya ini, nih, menganalisa komponen perusahaan nih, tugasnya siapa nih? Baru ngumpulin 2, ya kan? Due date-nya kapan? Due date itu berarti masa akhirnya, 6 Agustus kemarin udah terlambat. Yang nggak ada masa berlakunya, nih absen, ya, gitu. Jadi saya ingin kamu menggunakan ini karena sekarang berbeda dengan dulu Google Classroom di sekolahmu yang dulu. Di sini gurunya ramean keroyokin kamu. Jadi kamu nggak berhadapan dengan banyak classroom. Classroomnya cuma apa? Cuma satu, grafika tok. Ya, kita sudah himbau guru-guru tidak membuat classroom sendiri, tapi pakai classroom yang ini dan belajar di sini. Jadi kamu pun cukup masuk ke classroom ini dan belajar di sini. Oke anak-anakku sekalian, saya ingin kamu semangat, saya ingin kamu tetap termotivasi, dan saya ingin kamu berprestasi. Sampai ketemu di sekolah pada saat kamu piket. Dan saya yakin ada banyak hal yang kita bisa tunjukkan bahwa anak grafika lain dari yang lain. Oke? Semangat belajarnya, salam buat orang tuamu, sampaikan bahwa SMK Ciruas sangat bangga dengan kamu ada di program grafika, dan sampaikan pada mereka semua, pokoknya nggak nyesel nyekolahin kamu ke grafika, karena pulang selesai dari belajar di grafika, kamu jadi anak-anak yang punya kompetensi.
kompetensi yang bisa diakui di dunia industri. Ya, makanya jangan main-main. Selama sekolah di grafika, kita akan belajar banyak skill-skill grafika, ya. Dan kamu ikuti saja aturan mainnya. Oke? Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu. Kamu tetap sehat. Sampai ketemu di waktu piket. Udah, itu aja. Sekarang saya mau balik lagi ke sini. Oke, gitu ya. Bye-bye. Saya tutup ke sini. Oke, saya stop.